Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Mari kita membacanya bersama-sama. Efesus 6, 16, 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, 2 ayat pada pagi hari ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai ini kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, beberapa minggu ini kita sudah memikirkan tentang perlengkapan senjata Allah. Masih ingat? Perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Baju zirah keadilan. Saudara-saudara, itu semua kita pikirkan. Kaki yang bersepatu kerelaan mengabarkan Injil. Tidak ada hal lain ya saudara-saudara. Untuk lebih penting daripada orang Kristen boleh menyadari bahwa kehidupan Kristen itu adalah peperangan. Perjuangan. Firman Tuhan berkata kembali hari ini ya saudara-saudara. Bahwa perjuangan kita itu adalah melawan penguasa-penguasa jahat di udara. Bukan melawan darah dan daging. Bagaimana musuh kita tidak hentinya saudara menyerang kita. Sampai titik penghabisan di ranjang kematian. Dia ingin merebut kita dari tangan Tuhan. Itu sebab Tuhan berfirman, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini. Kita sudah merenungkan 3 perlengkapan senjata minggu yang lalu. 3 perlengkapan itu semuanya melekat kepada tubuh. Ikat pinggang kebenaran. Baju zirah keadilan. Dan sepatu di kaki yang siap mengabar Injil. Damai sejahtera. Hari ini kita memikirkan 3 hal lagi. Perlengkapan senjata Allah. Yaitu yang tidak menempel kepada tubuh kita. Yang pertama, saudara-saudara, adalah perisai iman. Perisai iman, firman Tuhan mengatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai ini kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan. Ditekankan lagi saudara. Oleh firman Tuhan. Baik kamu suka, baik kamu duka, di dalam segala keadaan. Pergunakan perisai iman. Karena setan itu pintar sekali saudara. Bukan hanya kita lagi susah, lalu kita beriman kepada Tuhan. Bukan. Kita lagi sukses juga perlu beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman itu ada pegangan saudara. Dia punya kepastian di dalam hidupnya. Dia tidak terombang-ambing. Ketika ada gempa, bumi bergoncang. Silakan gedung boleh bergoyang. Sangat menakutkan. Bumi menjadi tidak tenang, saudara. Tetapi kalau Tuhan memberikan ketenangan kepada saudara, maka ada damai sejahtera. Karena ada perlindungan, sehingga ada kepastian di dalam jiwanya. Perisai itu gunanya untuk melindungi tubuh kita di saat peperangan. Jadi karena firman Tuhan berkata setan itu terus berjalan-jalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelan dia. Itu sebab di dalam segala keadaan seperti ini firman Tuhan menasihatkan kita pergunakanlah perisai iman. Saudara di zaman Paulus tentara Romawi itu punya 2 macam perisai. Yang satu kecil, bundar. Sehingga dia bisa lincah pakai. Untuk pertempuran jarak dekat. Biasa dipakai gladiator kalau bertempur. Dan kedua, saudara, perisai yang besar. Itu persegi panjang. Sampai ke bawah. Seperti pintu, saudara.
Itu ukuran yang memang digunakan untuk menutup seluruh tubuh kita. Nah, saudara-saudara, inilah perisai yang dimaksud Paulus di sini. Perisai iman. Kalau diangkat, seluruh tubuh kita tertutup. Terlindungi. Kita bisa bersembunyi di belakang perisai itu. Dan buatannya itu sangat solid. Itu dibikin dari 2 lapis kayu. Lalu ditutupi dengan linen dan kulit. Lalu ditutup lagi dengan besi. Sehingga tahan api. Jadi saudara, anak panah musuh itu kan biasanya di ujungnya itu, saudara. Sebelum dilepaskan untuk menyerang itu, dia dikasih semacam bahan lalu dibakar oleh, dan itu ditembakkan sehingga membakar baju musuh dan menimbulkan kepanikan di kota itu yang akan diserang. Tetapi justru perisai ini, saudara, dibikin lapisannya itu sehingga panah berapi itu ketika nancep ke situ, itu apinya padam. Karena ada kulitnya, ada besinya, saudara-saudara. Jadi pasukan dengan perisai besar itu maju dengan kelompok. Pegang perisai mereka berdampingan, menangkis lembing atau panah yang dilemparkan musuh di atas benteng. Lalu setelah dekat ke benteng kota, prajurit itu semua mengangkat perisainya di kepala untuk menahan benda-benda yang dilempar dari atas. Jadi tentara itu sangat membutuhkan perisai itu. Melindungi mereka dari serangan panah berapi daripada musuh. Ini yang digunakan menjadi gambaran rohani oleh Paulus di sini. Pergunakanlah perisai bukan dari besi, bukan dari kayu, tapi iman itu. Tidak kelihatan. Perisai Romawi kelihatan, perisai iman tidak kelihatan. Tetapi itu senjata yang paling powerful, saudara-saudara, untuk memadamkan panah api dari setan. Yang terus-menerus dilepaskan kepada kita. Siang malam, tiada hentinya. Saudara-saudara, dan Tuhan memberikan kita satu senjata yang paling ampuh, yaitu perisai iman, yang akan memadamkan semua panah berapi dari si jahat. Itu janji Tuhan. Perisai iman yang melindungi kita dari musuh. Perisai iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan yang hidup. Itu tidak kelihatan, saudara. Kepercayaan kita kepada Tuhan yang hidup. Kita tahu kita lemah, kita tidak berdaya. Kita sandar kepada Tuhan. Itu perisai iman kita. Saudara, waktu kita digoncang oleh kesulitan ekonomi, politik, goncangan karena kehilangan orang yang dikasihi. Tapi kita percaya ada Tuhan. Dan dia hidup. Tuhan yang kita percaya itu hidup, saudara-saudara. Dan memimpin kita. Sehingga kita bisa beriman teguh kepada Tuhan. Orang yang beriman berpegang kepada Tuhan. Sehingga dia siap menghadapi ombak dan angin ribut. Yang membawa perubahan di dalam dunia ini. Kesulitan di dalam dunia sudah terlalu banyak, saudara-saudara. Kepada siapa saudara bersandar? Tuhan yang hidup. Tuhan yang terus memimpin kita. Lihatlah panah berapi dari setan. Terus datang tiap hari. Kadang hari tertentu lebih banyak. Kadang pagi hari lebih banyak, sore hari. Saudara-saudara, memberikan kita keraguan. Memberikan kita nafsu, emosi yang tidak terkendali, keserakahan, kesombongan, iri hati. Semua itu, saudara, menyerang apa? Pikiran. Saudara-saudara, setan itu sangat pintar. Dia tidak menyerang tubuh kita. Tetapi menyerang pikiran kita. Itu yang diganggu pertama kali oleh dia. Orang Kristen banyak dibikin lemah, dibikin putus asa, seolah tidak ada harapan lagi. Saudara-saudara, setan masuk ke dalam satu kejadian di dalam hidup kita, membakar emosi kita, menyalakan kedagingan kita. Kita semua, saudara, mempunyai kedagingan yang mudah menyala. Yang diperlukan untuk menyalakan itu cuma api kecil saja. Langsung terbakar. Saat anak panah itu datang, saudara. Suara setan itu mulai masuk. Untuk apa kamu ke gereja? Untuk apa kamu buka kitab suci? Terus ditanamkan keraguan.
Dengar khotbah begitu lama tidak ada guna. Di mana Tuhan? Kamu tidak lihat Tuhan toh? Saudara-saudara, suara-suara itu membuat kita menjadi ragu, tidak tenang. Ketika ada kesulitan kita menjadi panik, kita menjadi khawatir. Saudara, ketika kita bangun tidur, pernahkah pikiran-pikiran itu menggoda untuk kita jangan fokus kepada Tuhan? Jangan berdevosi. Kesibukan kamu terlalu banyak. Ketika kita mau membaca kitab suci, kenapa saudara suara-suara itu banyak mengganggu kita? Justru di saat kita mau berdevosi kepada Tuhan, mau buka kitab suci, oh pikiran banyak. Kesibukan ini itu tidak hentinya. Itulah panah api setan. Saudara-saudara, pikiran yang datangnya tiba-tiba dan sangat mengganggu kita. Saudara-saudara, jikalau pikiran-pikiran itu datang kepada kita, lalu tiba-tiba dan menghantarkan hati kita. Kenapa? Kenapa saya ingin mati? Kenapa saya disuruh bunuh diri? Itu suara setan, saudara-saudara. Pikiran datangnya tiba-tiba, selalu mengganggu engkau. Saudara, itu sebab firman Tuhan pada hari ini, perisai iman. Perisai iman harus dipergunakan. Jangan kita tertipu oleh dia. Dia jalan-jalan seperti singa mengaum-ngaum. Dia tidak merayu-rayu, saudara. Langsung ditelan. Siapa orang Kristen yang lemah, langsung ditelan dia. Tidak ada rayu-rayuan, saudara-saudara. Setan, no. Langsung dipegang. Tinggalkan Tuhan. Tinggalkan gereja. Saudara-saudara, kita bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, pergunakanlah di dalam segala keadaan. Karena kamu tidak tahu kapan kamu lengah. Bersandar kepada Tuhan, perisai iman dipergunakan. Sandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Banyak panah api berupa pencobaan menunggu kita di dalam hidup ini, saudara-saudara. Masalah di dalam keluarga tidak habisnya. Sakit, penyakit, tragedi. Dan itu semua menyebabkan kita meragukan firman Tuhan. Itu intinya. Dari Taman Eden sampai sekarang. Ribuan tahun setan tidak pernah bergeser dari inti daripada tipuan dia. Bikin orang ini ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Saudara-saudara, bahkan kita bisa menjadi ragu apakah Tuhan ada atau tidak. Tuhan dengar atau tidak doa saya. Kita merasa tidak ada istirahat di dalam hidup. Merasa tidak ada bantuan. Marah-marah tidak ada gunanya. Saudara-saudara, kita menjadi galau dan gelisah. Tetapi di saat itulah justru firman Tuhan membuat kita tenang. Kita percaya firman Tuhan berkata kepada kita, rancangan Tuhan mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera. Apapun yang datang, percayakah kita? Firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera. Yang memberi kamu hari depan yang penuh pengharapan. Itu iman kita kepada firman Tuhan. Satu ayat sudah membangunkan kita. Saudara-saudara, percayakah engkau? Dengan iman kita melihat yang tidak kelihatan. Ribuan panah api silakan datang. Dilepaskan oleh setan kepada kita. Membuat kita semakin sulit. Jangan sandar manusia. Karena manusia tidak pernah bisa diandalkan. Manusia bisa meninggalkan engkau. Hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah berubah. Hanya ada satu jalan untuk menangani masalah ini. Perisai iman dipergunakan. Artinya kita mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Kita memegang Tuhan. Sehingga jiwa kita boleh mendapatkan istirahat di dalam Tuhan. Jikalau kita percaya firman Tuhan, maka semua panah api datang dari berbagai arah. Semua itu akan jatuh. Tidak ada yang bisa melukai kita. Perisai iman memberi kita kekuatan mengusir semua panah api setan. Iman kepada firman Tuhan, bukan kepada teori manusia. Petrus berkata, setan itu jalan-jalan seperti singa mengaum-ngaum, siap menelan. Lawanlah dia dengan iman. Itu kalimat terakhirnya. Kita sudah tahu faktanya. Setan seperti itu.
Itu sebabnya, saudara, lawanlah dia dengan iman. Apa artinya iman di sini? Iman artinya kita bukan bersandar kepada perbuatan. Selalu, saudara, kita dihadapkan kepada diri atau kepada Tuhan. Kekuatan itu dua. Saudara lihat di YouTube semua yang hebat-hebat itu orang-orang, saudara. Filsafat itu mereka menawarkan. Oh, di dalam dirimu ada energi, ada kekuatan. Silakan cari di dalam dirimu. Kembangkanlah dirimu sebaik mungkin. Saudara-saudara, berhati-hatilah. Iman berarti bukan bersandar kepada diri. Bukan sandar kepada perbuatan kita. Bukan sandar kepada jasa atau kehebatan kita. Kita sepenuhnya tidak layak. Seperti kain kotor semua perbuatan kita itu. Tidak ada yang bisa kita banggakan, saudara-saudara. Kita sepenuhnya tidak layak. Kita tidak bawa apapun ke dalam dunia ini. Dan kita tidak membawa apapun keluar dari dunia ini. Ketika kita meninggalkan dunia. Tetapi Kristus, saudara. Aku mau taat kepada dia. Aku mau setia, sungguh-sungguh takluk kepada Tuhan. Itulah iman. Kita percaya kita menerima anugerah yang cuma-cuma dari Tuhan. Kita tidak layak. Iman. Itu sebab saat panah api setan datang, saudara. Berhenti mengandalkan diri, perasaan diri, pikiran diri, percaya kepada firman. Bahwa Tuhan menyertai kita. Sandar kepada firman Tuhan. Iman. Saudara-saudara, iman itu sandar kepada karya Tuhan. Saya mengambil contoh di dalam kitab Zakaria 3 ayat 1-5, saudara. Di situ Yosua sebagai imam besar berdiri dan setan terus menuduh dan mendakwa dia. Orang seperti ini layakkah berdiri di hadapanmu Tuhan? Menjadi pelayanmu? Menjadi orang Kristen? Dituduh terus oleh setan. Lihat imam besarmu ini Tuhan. Dia pakai baju yang kotor. Dia tidak cocok untuk pekerjaanmu. Itu kerjaan setan. Terus menuduh kita. Setan terus menuduh orang-orang percaya dengan dosa mereka. Ketidaklayakan mereka untuk menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Dan melayani Tuhan. Saudara, setan itu melakukan tuduhan-tuduhan itu bukan untuk kebaikan. Tapi justru untuk menjatuhkan. Dia mencobai terus. Bukan untuk menuntun kita kepada pertobatan. Tetapi justru menuntun orang-orang Kristen kepada satu titik di mana dia putus asa. Hidup seperti tidak ada pengharapan. Lebih baik mati saja. Saudara-saudara, itulah cobaan dari setan. Satu-satunya jawaban adalah bahwa kita, saudara, mendapat anugerah Tuhan. Bukan kita yang hebat. Tetapi anugerah Tuhan bahwa kita sudah dibenarkan oleh iman. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan bukan karena kita ada jasa. Tapi adalah karya Kristus di atas kayu salib. Itu sebab firman Tuhan meneruskan begini. Setelah setan menuduh-nuduh Yosua ini begini. Layakkah dia? Lihat jubahnya kotor. Dia tidak layak berdiri di hadapanmu melayani engkau. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Tanggalkan pakaian kotor itu daripada dia. Tuhan menyuruh malaikatnya. Lihatlah, aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Oh Tuhan, itulah anugerah Tuhan. Itu iman kita. Bahwa Tuhan yang telah membersihkan hati kita. Tuhan yang telah mengganti baju kita dengan pakaian pesta. Itu firman Tuhan, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Tanggalkan pakaian kotor itu dari dia. Itu semua pekerjaan Tuhan. Itu anugerah yang kita harus terima dengan iman. Inilah iman. Kita menerima anugerah yang cuma-cuma dari Tuhan. Iman kita yang menyelamatkan itu di dalam Kristus adalah perisai yang kita bisa gunakan, saudara, untuk melindungi kita dari semua tuduhan setan. Kamu tidak layaklah melayani, kamu seperti itu orangnya. Bagaimana kamu bisa berdiri? Saudara-saudara,
Kristus mencintai kita. Dia yang sudah mati menyelamatkan kita. Dia yang sudah menanggalkan pakaian kotor kita dan mengganti dengan pakaian kebenaran dari Kristus sendiri. Kelayakan kita adalah karena darah Kristus itu. Anugerah. Saudara-saudara, itulah iman kita. Kita sudah menerima anugerah itu. Terimalah dengan iman. Pakailah perisai ini senantiasa. Memang setan. Bukan aku yang hebat. Tapi Kristus yang mencintai aku. Yang memanggil aku kepada panggilan ini. Dia yang hebat. Dia yang berkuasa. Hanyalah daripadaku. Perisai iman, saudara-saudara. Yang kedua, saya ambil contoh di dalam kemenangan Daud melawan Goliat yang adalah personifikasi daripada setan dan seluruh kuasanya. 3 meter lebih tingginya, saudara. Itu tameng yang dia gunakan itu 50 kilo. Saudara, baju zirahnya itu 50 kilo lebih yang dipakai dia. Luar biasa, saudara. Suatu giant, raksasa yang begitu besar. Melambangkan semua kesulitan di dalam dunia yang menghimpit kita. Panah api itu. Tetapi Daud, saudara, kenapa bisa menang? Iman. Karena dia menolak semua bijaksana hikmat duniawi. Dia tidak memakai teori-teori filsafat manusia. Tetapi dia berdiri teguh melawan segala musuh yang datang itu. Dengan kekuatan dan hikmat dari surga. Saudara, hikmat duniawi mengganggu pikiran. Berkata bahwa kita harus melawan api dengan api. Lawan kekerasan dengan kekerasan. Dia benci, saya benci lagi. Dia dendam, saya dendam lagi. Kesombongan dengan kesombongan, itu hikmat dunia. Daud menanggalkan itu. Di mana simbolnya, saudara? Waktu Saul memakaikan pakaian perang dia. Aduh, ini terlalu berat. Saya tidak butuh. Saudara-saudara, tameng dan semua pedang buatan manusia. Aku mengandalkan Tuhan maju. Dengan iman berjuang, saudara. Betapa hebatnya prajurit yang perisainya iman. Dia memiliki ketenangan di dalam jiwanya. Bayangkan Daud, saudara. Melihat musuh 3 meter. Dia begitu tenang jiwanya. Hatinya begitu tenang di hadapan Tuhan. Dia menikmati penyertaan Tuhan. Di hari yang begitu sulit. Dia tidak takut, tidak gelisah. Tapi dia bernyanyi, nyamanlah jiwaku. Panah berapi setan itu menyerang, saudara. Dengar kalimat iman dari Daud seperti ini. 1 Samuel 17. Itu keluar hati yang penuh iman dengan tenang menyambut Goliat di depan dia. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan dia buktikan itu. Dia tanggalkan perisai Saul. Baju zirah Saul, ketopong yang kegedean. No use. I will come in the name of God. Saudara-saudara, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam yang engkau hina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Waduh, itu Tuhan kasih iman begitu besarnya, saudara. Bisakah kita beriman kepada Tuhan? Hari ini juga Tuhan akan menyelesaikan persoalanku. Aku akan berdiri teguh menyelesaikan segala permasalahan. Baik di dalam keluarga, di tempat pekerjaan. Berdiri teguh. Tuhan semesta alam. Saudara-saudara. Supaya ingat. Daud berkata lagi, saudara. Seluruh bumi tahu. Bahwa Israel punya Allah. Itu dia. Sesudah kita mengusir sebuah kesulitan, bukan kita yang hebat, bukan. Supaya seluruh orang tahu. Bahwa aku punya Tuhan yang hidup. Dengar kalimat selanjutnya. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Waduh, luar biasa, saudara-saudara. Kalimat iman. Tuhan yang berperang. Kenapa kita takut, saudara-saudara, menghadapi hari depan? Tuhan senantiasa ada. Berkatalah seperti Daud. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Waduh, luar biasa.
Saudara-saudara, kesulitan itu sampai akarnya dibuang oleh Tuhan. Jikalau kita sandar kepada Dia, seperti Daud. Lalu dengan iman Daud berlari sekuat tenaga, putarkan umbannya itu di atas kepala. Mati langsung. Satu kali. Itulah sebabnya saudara, firman Tuhan selalu berkata, kamu jangan debat, jangan berbicara dengan setan. Jikalau suara-suara itu sudah mengganggu pikiranmu, jangan lalu debat. Oh iya, ya betul. Iya benar. Iya benar begini. Ya sudahlah, saya tidak usah baca firman. Ya tenang aja. Betul. Memang dia yang salah, saya harus benci dia. Suara itu saudara-saudara. Langsung teriak. Aku akan mengalahkan engkau. Anyalah daripadaku. Ingat Yesus waktu dicobai setan. Dia tidak ada diskusi-diskusi. Oh benar. Bagaimana masa bisa? Aku sekali sembah langsung dapat semua ini. No, langsung kamu tidak berhak mencobai Tuhan Allahmu. Anyalah daripadaku. Itu saudara. Langsung diputar-putar. Tembak satu kali. Jatuh. Iman kita di mana? Di dalam tangan Tuhan yang beranugerah kepada kita. Satu lemparan matilah Goliat. Tanpa pedang di tangan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Matilah Goliat. Tanpa pedang di tangan. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengandalkan semua teori-teori manusia. Letakkanlah buku-buku yang kamu anggap hebat itu di bawah kitab suci. Di mana ada buku manusia, saudara-saudara, yang ditulis manusia bisa mengalahkan kitab suci? Tidak ada. Hanya orang-orang yang setia menafsirkan kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan sendiri. Itu yang berhak saudara baca. Bukan filsafat dunia. Orang ini, orang itu, saudara-saudara. No. Tanpa pedang di tangan. Saudara mengandalkan siapa? Teori manusia atau firman? Saudara-saudara. Fokus saudara kemana di dalam hidup? Kepada Kristus atau kepada kesibukan saudara yang lain? Kristus yang selalu mendasari setiap pekerjaan tangan kita. Bagi dia, bagi kemuliaan dia, karena semua dari dia, untuk dia, bagi dia juga. Semua yang kita kerjakan tidak mungkin tidak ada hubungannya dengan Kristus. Tanpa pedang di tangan. Only God. Saudara-saudara. Intinya cuma satu. Mau tidak kita merendahkan diri. Kembali kepada Tuhan. Aku akan mengalahkan engkau. Kepalamu akan kupenggal dari tubuhmu. Itu yang kita berani katakan. Jikalau kita bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 46. Allah ialah tempat perlindungan kita. Itu yang menjadi dasar Martin Luther menuliskan buku Allah. Menuliskan satu lagu, Allah itu benteng yang kokoh. Ein feste Burg. Saudara-saudara. Allah tempat perlindungan kita dan kekuatan dan penolong di dalam kesesakan. Lalu pemazmur ini setelah bicara ini dia merasa aman. Karena iman dia kepada Tuhan itu. Lalu dia meneruskan, sekalipun gunung-gunung goncang, dia tahu Allah menyertai dia. Saudara-saudara, dia berlindung di balik perisai Tuhan. Sehingga panah api itu hancur semua, tidak bisa menyentuh dirinya. Itu sebabnya jikalau panah api masuk pikiran kita, ambil perisai iman. Bahwa Kristus mencintai saya, dia telah memberikan anugerahnya kepada saya. Dan ia turun ke dalam dunia menghancurkan kuasa setan. Kalau panah api itu datang dari berbagai arah, percayalah Kristus turun dari surga. Dia rela mati untuk kita menghancurkan kuasa setan. Ketika kita dicobai, Kristus tidak meninggalkan kita, itu iman kita. Dia selalu menyertai kita. Ingatlah, lihat kepada Tuhan. Sandar kuasa Tuhan, anugerah di dalam Kristus sehingga kita menjadi lebih dari pemenang. Meski ada kalanya saudara kita tertekan dengan berat, angkat perisai iman di dalam anugerah Tuhan. Segala panah itu akan kalah. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan setiap saat. Kita beriman terhadap penyertaan Tuhan.
Kita tidak takut menghadapi segala ancaman. Sampai kematian datang pun kita berkata, hai maut, di mana sengatmu? Firman Tuhan berkata, pergunakanlah perisai iman. Maka kita akan menikmati kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita menghadapi kesulitan. Iman. Poin selanjutnya yang kedua, saudara-saudara. Di dalam segala keadaan, terimalah ketopong keselamatan. Jadi pertama iman. Iman kemana? Kepada anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kamu. Itu intinya. Ketopong keselamatan. Itu keselamatan, saudara. Keselamatan yang kita terima. Nah, di dalam peperangan itu kita perlu menggunakan ketopong itu. Ketopong di Romawi juga ada dua macam. Yang dari kulit dan yang dilapisi oleh metal. Ketopong itu dari besi, saudara-saudara. Memberikan perlindungan bagi kepala kita. Itu yang digambarkan oleh Paulus di sini. Jadi ketopong ini melindungi seluruh kepala dia ketika dipakai, itu keningnya tertutup, pipinya tertutup, saudara. Hanya sedikit yang kebuka itu bagian mata, bagian hidung untuk bernafas dan mulutnya. Tapi intinya seluruh bagian kepala itu terlindungi sama seperti perisai tadi. Jadi ketopong keselamatan itu ada dua tujuannya, saudara. Bagi kita orang Kristen, keselamatan itu adalah senjata untuk bertahan. Itu yang pertama, saudara. Karena senjata itu ada dua. Satu untuk bertahan dan menyerang. Ini dua-duanya ada, saudara, ketopong keselamatan. Jadi apa, saudara? Yang pertama kita lihat bahwa orang Kristen, saudara, yang memiliki jaminan keselamatan di hatinya, dia bisa bertahan melawan setiap godaan dan cobaan. Karena dia yakin dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau bukan karena jaminan keselamatan di dalam hatinya, maka pastilah banyak orang Kristen sudah menyerah di dalam kesulitan hidup dia. Yang pertama diserang oleh setan itu. Ingat Yosua tadi, imam besar, saudara. Jaminan keselamatan yang diserang itu. Apa hakmu berdiri di hadapan Tuhan? Bajumu begitu kotor. Kamu tidak layak. Saudara-saudara, Paulus menggunakan gambaran ini untuk rohani. Ketopong keselamatan itu. Kepala yang dilindungi. Dari emosi. Setan menyerang kita di situ, saudara. Setan meskipun tidak bisa membunuh jiwa kita. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Tuhan. Tetapi setan bisa melukai pikiran kita. Emosi kita. Ketopong keselamatan itulah yang memberikan jaminan keselamatan, keyakinan kita bahwa keselamatan itu di dalam Kristus saja. Dan itu memberikan kita perlindungan yang kuat terhadap panah api setan yang mengganggu pikiran dan emosi kita. Suara setan itu, saudara, kamu bukan orang yang diselamatkan. Itu menyerang dasar iman kita. Tetapi justru firman Tuhan berkata hari ini, terimalah ketopong keselamatan itu. Terimalah. Sekali lagi, saudara, kita diingatkan, itu bahasa aslinya apa? Itu sama seperti ketopong itu, saudara, diterima oleh seorang prajurit dari tangan perwira. Dia nerima. Dia cuma bukan pakai sendiri. Dia terima, dipakaikan. Saudara-saudara, itu artinya keselamatan yang kita miliki itu pemberian gratis dari Tuhan. Kalau keselamatan tergantung perbuatan manusia, saudara-saudara, maka semua manusia pasti binasa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan itu anugerah. Tuhan yang mengerjakan untuk kita. Sama seperti iman tadi di depan. Anugerah. Demikian keselamatan. Anugerah. Paulus mengambil ini dari surat Yesaya, saudara. 59 ayat 17. Ketopong keselamatan ini. Di dalam kitab Yesaya dituliskan begini, saudara. Dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Di kepala siapa, saudara? Nya itu.
di kepala Tuhan, Yahweh sendiri. Berarti saudara, Tuhan menempatkan ketopong keselamatan itu di kepalanya sendiri. Artinya dia yang berperang mengalahkan musuhnya itu di atas kayu salib. Dan kemudian menyelamatkan umatnya. Lalu setelah itu saudara, Paulus memakai gambaran itu untuk kita. Jadi keselamatan yang Tuhan sudah lakukan untuk kita itu sekarang diberikan kepada kita. Terimalah ketopong keselamatan itu. Kamu tinggal terima. Kamu bukan disuruh kerjakan, bukan. Terimalah, gratis, ambillah. Terimalah keselamatan itu dengan cuma-cuma. Jadi saudara, ketopong keselamatan itu dipakaikan di kepala kita oleh tangan Yesus yang sudah berlubang itu. Anugerah mana lebih besar? Terimalah keselamatan itu, Tuhan yang memberikan kepada kita. Karena pengorbanan dia, tubuhnya dihancurkan, tangannya berlubang. Dihina-hina di atas kayu salib. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat 29, Allah tidak menyesali anugerah dan panggilannya. Luar biasa. Bukankah ini jaminan keselamatan bagi kita? Allah tidak pernah nyesal memanggil saudara. Allah tidak pernah nyesal memberikan anugerah keselamatan itu kepada saudara. Walaupun saudara sering jatuh. Dan saya juga. Tetapi Allah tidak pernah menyesali anugerah dan panggilannya. Saudara-saudara, ini jaminan bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Bahwa anugerah dan panggilannya itu tidak mungkin bisa dibatalkan hanya karena kita berbuat jatuh dan kegagalan kita. Keselamatan itu karya Kristus, saudara. Kita tinggal terima, itu bukan perbuatan kita sendiri. Berbahagialah kita yang karena yang menjamin keselamatan itu adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita yang menerima anugerah keselamatan. Kita diberikan keselamatan itu. Kita punya keyakinan yang tidak terbatas. Kita tahu saudara bahwa kegagalan-kegagalan kita di dalam hidup ini tidak mungkin bisa mengubah keputusan Tuhan. Yaitu bahwa dia sudah memberikan anugerah dan memanggil kita kepada keselamatan itu. Tuhan tidak pernah menyesal. Saudara jangan ditipu setan, kamu sudah gagal, tidak ada gunanya. No. Saudara berdiri. Ketopong keselamatan, itu anugerah Tuhan. Itu dipakaikan kepada kepalamu oleh tangan Kristus yang berlubang itu. Itu keputusan Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh kegagalan kita. Keputusan Tuhan dijamin dan ditetapkan Tuhan sendiri untuk selama-lamanya di surga. Itu sebabnya saudara kita bisa bernyanyi hati kita. Oh Tuhan, perlindungan lain tidak aku miliki. Jiwaku tidak berdaya ini kuserahkan kepadamu. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Kuatkanlah dan hiburkanlah aku. Karena seluruh kepercayaanku ada padamu. Jadi kita itu minta kepada Tuhan. Karena kita juga saudara mau mendekatkan diri kepada Dia. Seluruh pertolonganku berasal daripadamu. Tutupilah kepalaku yang tidak berdaya ini oleh ketopong keselamatan daripadamu. Sungguh menakjubkan cinta kasih Tuhan bagi kita. Allah sebagai hakim membenarkan kita, saudara. Mengundang kita masuk ke dalam keluarganya. Menjadi anak-anaknya. Anugerah. Di dalam Mazmur 138 ayat 8, saudara, ada ayat yang indah sekali. Iman kita bukan usaha kita. Di situ ditulis Mazmur. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Aduh, saudara, itu jaminan luar biasa bagi semua orang percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia yang memberikan iman, Dia yang akan menyelesaikan bagiku sampai akhir. Dia yang memulai dan Dia sendiri yang menyelesaikan. Itu anugerah Tuhan. Maka keselamatan kita, saudara, menjadi benteng kekuatan kita. Yang menguatkan dan melanjutkan kita terus berjuang. Karena kita tahu, saudara, bahwa apa yang telah dimulai Tuhan di dalam diri kita akan diteruskan oleh Dia sendiri sampai selesai. Itu sebabnya saudara, ketika lutut saya goyah, Tuhan, saya tidak fasih.
lidahnya. Bagaimana saya bisa menjadi hamba-Mu? Yakub, aku yang sudah memanggil-Mu, bertanggung jawab menyertai-Mu sampai selesai tugas-Mu. Saudara-saudara percaya atau tidak? Tuhan yang sudah memanggil saudara, Dia yang bertanggung jawab menjaga-Mu sampai akhir, sampai engkau selesai menjalankan tugas-Mu. Sandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab ketopong keselamatan itu memberikan kita kekuatan terus maju. Di dalam Filipi 1 ayat 6 ayat yang indah ini diberikan Paulus kepada kita bahwa Dia, Kristus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai selesai, sampai pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara. Bukan usaha kerjaan kehebatan kita. Dari awal hingga akhir, Kristuslah yang menaruh iman di dalam hati kita. Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang memelihara kita. Sehingga kita tidak jatuh dan terhilang. Kita bisa jatuh, tapi kita tidak terhilang, saudara. Karena kita bangun lagi. Dan imanku yang terakhir itu disempurnakan oleh Tuhan pada hari kedatangannya. Aduh, saudara. Apa kehebatan kita itu? Tidak ada. Semua dari Tuhan. Kita bisa menjadi Kristen, itu Tuhan yang kasih. Iman itu diberi. Kita diyakinkan keselamatan itu dari Tuhan juga. Dan Dia yang akan menjaga kita. Jangan sandar sendiri. Saudara-saudara, tidak ada satupun manusia layak berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada. Tuhan sendiri yang memakaikan kepada kita pakaian kebenaran Dia. Itu Tuhan anugerahnya besar luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, selain ketopong ini yakin bertahan, senjata untuk bertahan. Karena kita diberikan keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah. Yang kedua, saudara, ketopong keselamatan itu bukan saja untuk bertahan, tetapi untuk menyerang. Saudara-saudara, di dalam arti kita membawa Injil kepada orang lain. Karena kita itu adalah perwakilan Injil bagi orang lain. Yakin, saudara, janji Tuhan bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tetapi akan menyelesaikan apa yang diinginkan Dia. Saudara, di dalam Yesaya 55 ayat 11. Ini ayat yang membangunkan kita. Sekali lagi, saudara, kita tidak sia-sia bekerja untuk Tuhan. Dengar firman Tuhan. Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Saudara percaya? Bukan kepandaian kita fasih lidah. Bukan. Sampaikan firman. Baik melalui hidup saudara. Baik melalui perkataan saudara. Dan hidup itu yang disaksikan orang lain tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Karena Injil yang terbuka itu adalah hidup saudara. Dan itu terus berbicara. Saudara-saudara. Firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Itu sebabnya kita berperang dengan satu kepastian. Bahwa segala usaha yang kita kerjakan di dalam anugerah itu pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara. Kita capek, berjari lelah kadang-kadang saudara. Bekerja bagi Tuhan. Tapi sadarkah ayat ini? Bahwa tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu. Tidak ada sia-sia. Jangan menyerah, saudara. Itu sebab berperang itu dengan keyakinan dan kepastian kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jelas terlihat di dalam kesaksian hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Berbahagialah saudara orang Kristen yang berbagian di dalam bersaksi bagi Injil. Ia menjadi alat Tuhan di dalam mencapai rencananya. Jadi kesaksian kita sebagai orang yang sudah diselamatkan itu sangat powerful sekali. Karena apa saudara? Karena kita yakin diri kita sendiri sudah diselamatkan. Itu pertahanan kita. Lalu penyerangan kita apa? Ya kita. Sesudah yakin akan keselamatan kita, kita bersaksi kepada orang lain. Sama setelah kita disembuhkan dari penyakit yang berat oleh satu dokter, lalu kita menyaksikan dokter itu kepada orang lain. Same thing. Christ has died for me. Saudara-saudara, Kristus mati untuk dosaku. Disitulah aku berdiri
di dalam anugerah itu. Dan hidupku adalah kesaksian bagi itu. Kristuslah di belakangku. Semua yang kukerjakan ini bagi Dia. Senjata yang begitu perkasa, saudara. Dan penyerangan bagi orang percaya. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Yang terakhir, saudara, adalah pedang roh. Di dalam segala keadaan, terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Kenapa, saudara, pedang roh? Karena, saudara, firman itu diberikan oleh Roh Kudus. Melalui para nabi dan rasul. Yang menjadi kitab suci dan kita terus mempelajari dan bertumbuh di dalam firman ini. Saudara-saudara, pedang itu alat untuk bertahan dan menyerang. Sekali lagi ada dua fungsinya. Jadi pedang pendek yang digunakan oleh tentara Romawi yang bersenjata sudah lengkap, sudah diambil pedangnya. Dengan pedang itu dia tidak hanya membela dirinya, saudara, tetapi maju menyerang ke barisan musuh. Merebut kemenangan. Pedang itu adalah Injil. Pedang itu adalah firman Tuhan. Itu adalah kitab suci. Prajurit Kristus, kita semua orang-orang yang percaya, itu kita memegang firman. Menyimpan dan mentaatinya. Senjata kita itu tidak kelihatan, saudara. Luar biasa. Tetapi dia tetap selama-lamanya. Itu yang dikatakan Yesaya 40 ayat 8. Rumput boleh menjadi kering. Bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Firman itu adalah alat yang penting sekali, saudara, bagi pertumbuhan rohani kita. Bahwa dengan mempelajari firman kita boleh sedikit demi sedikit, saudara, mengenali pikiran Kristus. Itu. Tadi kita bicara iman, kita bicara keselamatan, saudara. Dan setan mengganggu kita di dalam pikiran kita. Justru dengan kita mempelajari firman, saudara, kita belajar pikiran Kristus. Pikiran kita terus dirubahkan, makin serupa, makin sejalan, sinkron dengan pikiran Kristus ini. Dari awal sampai akhir. Kejadian sampai Wahyu. Pikiran Kristus. Dengan kita boleh sinkron dengan pikiran Kristus, maka iman kita boleh ditumbuhkan. Maka kita menjadi lebih matang, lebih kuat. Hidupnya menjadi terarah. Dia tahu rencana Tuhan bagi hidupnya. Di dalam suratnya yang kedua, saudara, kepada Timotius, ini ayat yang paling penting berkenaan dengan firman Tuhan, saudara. Rasul Paulus menasehati Timotius untuk rajin mempelajari kitab suci. Saudara-saudara, sangat penting bagi kita untuk mengerti konteks, ya, di mana Rasul itu menulis surat ini. Kenapa Rasul pada akhirnya itu bilang kepada Timotius, penting sekali kamu itu belajar kitab suci. Konteksnya, saudara, melihat Paulus itu waktu tulis surat 2 Timotius. Itu di mana, saudara? Dia berada di bawah hukuman mati. Dari pemerintah Romawi, saudara. Sehingga dia sedang menunggu besok akan dieksekusi. Di dalam situasi seperti itu, saudara, sebagai orang yang sudah jauh lebih senior, sudah jauh lebih tua, dia menasehatkan kepada generasi yang muda, kepada Timotius, yang pasti dianggap sebagai nasihat yang paling penting. Saudara, dia sudah mau pergi sebentar lagi. Pasti, ya saudara, kalau menuliskan surat wasiat, itu saudara-saudara, ketika saudara merasa ingin pergi, saudara menuliskan surat wasiat. Kalimat-kalimat terakhir itu. Pada waktu seseorang mau meninggal dunia, itu kalimat penting. Dengar baik-baik. Paulus menulis seperti ini, saudara. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12-13 saya bacakan untuk saudara. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Sampai situ dulu. Kenapa saudara Paulus menulis ini? Karena dia sendiri menderita saudara di dalam penjara demi Injil. Wajar saudara kalau dia berbicara tentang penganiayaan. Setiap orang yang beribadah kepada Kristus itu akan menderita aniaya. Dia sudah mempersiapkan kita semua saudara. Dia memberitahu Timotius bahwa orang percaya itu harus siap menghadapinya. Dan itu tidak akan menjadi lebih baik, saudara. Lalu dia melanjutkan begini. Segalanya akan menjadi semakin buruk. Orang-orang penipu akan datang. Yang akan berusaha menipu kamu. Untuk membawa kamu ke dalam kepalsuan. Orang-orang yang akan menipu umat Allah. Tetapi mereka sendiri tertipu. Saudara bisa membayangkan ya. Tipuan itu bisa datang dari dunia kita macam-macam. Saudara, khususnya dari dunia media. Saudara-saudara. HP. Semua yang kita lihat itu. Filsafat-filsafat dunia. Pemikiran-pemikiran yang berasal dari teori manusia. Saudara harus berhati-hati. Yang akan berusaha menipu kamu. Membawa kamu ke dalam kepalsuan. Orang yang akan menipu umat Allah. Tetapi mereka sendiri sebetulnya tertipu. Penipuan itu apa saudara? Terhadap apa? Terhadap kebenaran. Jadi saudara, penipuan yang dimaksud Paulus ini adalah satu distorsi kepada kebenaran Tuhan. Itu yang menjadi masalah utama saudara yang dihadapi setiap generasi. Dari gereja mula-mula sampai hari ini. Dari Arius lah saudara. Nyanyi-nyanyi di pasar. Oh, Kristus itu bukan dicipta. Kristus itu bukan saudara daripada Allah. Dia dicipta. Dia lebih rendah daripada Allah Bapa. Wah, orang-orang semua terpengaruh pikiran dia saudara. Arianisme. Sampai hari ini menjadi Mormon. Bahwa Kristus lebih rendah daripada Bapa. Saudara-saudara, dari sejak zaman mula-mula sampai hari ini terus-menerus pikiran itu. Evolusi lah segala macam dari Darwin. Saudara-saudara, itu sebabnya kita bersyukur. Jikalau masih ada pembinaan iman. Semuanya itu merontokkan iman kita, saudara. Distorsi kepada kebenaran Tuhan. Itu masalah utamanya. Pikiran. Saudara-saudara. Itu sebabnya Paulus sangat menginginkan orang Kristen itu punya akar yang kuat. Yang berdasar kepada kebenaran. Sehingga mereka tidak mudah tertipu oleh ajaran palsu. Saudara, ini penting sekali. Saudara, kalau makin rajin membaca kitab suci, saudara makin peka terhadap apa yang saudara lihat di HP-mu itu. Saudara-saudara, filsuf-filsuf dunia itu yang tidak ada tanggung jawab. Saudara-saudara menipu orang Kristen. Paulus ingin Timotius diperlengkapi sepenuhnya di dalam hal-hal Tuhan, kerohanian. Dalam ajaran kitab suci sehingga dia akan mampu melawan penipuan yang ada di dalam dunia ini, saudara. Dengan konteks seperti itulah Paulus menyampaikan nasihat, saudara, kepada Timotius. Begini, tetapi kamu, saudara-saudara, sesudah aniaya, saudara-saudara, ajaran-ajaran palsu itu di dalam dunia terus menghimpit, tapi kamu harus berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Sekali lagi bukan usaha kita, saudara. Yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara-saudara, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara punya bayangan tidak? Ketika membaca tulisan ini. Ini tuh tujuannya apa saudara? Ini semua ditulis. Untuk menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kenapa kita ragu-ragu? Oh iya, mana? Penciptaan mana? Benar manusia dari evolusi. Saudara-saudara. Ini bukan buku sains. Ini buku keselamatan.
Saudara-saudara, oleh imanmu kepada Kristus, saudara-saudara berbahagialah. Baik anak-anak sekolah minggu menerima firman, baik guru-guru sekolah minggu yang sudah memberitakan firman. Dan kita semua bersaksi di dalam melayani Tuhan. Paulus, saudara, tidak dengan tepat berkata, siapa yang harus kamu ingat itu, saudara? Kepada Timotius, kamu harus selalu mengingat orang yang sudah mengajarkan kepadamu firman itu. Paulus tidak bilang siapa yang harus kamu ingat, saudara. Jadi, kemungkinan, saudara-saudara, orang-orang yang sudah mengajar firman itu kepada Timotius. Mengajar mana, saudara? Ya PL-nya kita. Karena zaman Timotius belum ada PB, saudara. Jadi yang sudah menceritakan, oh Allah membelah laut melalui Musa. Dan tidak ada gambar-gambar itu, saudara, waktu itu. Jadi diajarin sama siapa, saudara? Itu mungkin Paulus tuh terpikir neneknya itu Timotius. Lois. Dan mamanya itu Eunike, saudara. Yang sudah mengasuh Timotius dalam iman. Karena papanya bukan orang Kristen. Saudara-saudara. Jadi dia terima firman itu, terima terus cerita-cerita dari kitab suci. Saudara-saudara, jangan anggap remeh cerita-cerita yang kau ceritakan kepada anak-anak itu. Kamu ceritakan, saudara, itu cerita. Seperti Lois cerita sama Timotius. Seperti Eunike cerita. Itu mengasuh dia di dalam iman. Dari kecil kamu sudah kenal kitab suci. Kamu sudah diceritain bagaimana kuasa Tuhan menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, itu terus ditaburkan benih iman itu. Sampai satu hari dia menerima Injil dari mulut Paulus. Saudara-saudara. Mungkin saja Paulus sendiri, saudara, yang menyebut dirinya sebagai mentor daripada Timotius. Harus kamu ingat orang yang sudah pernah mengajarkan itu. Atau mungkin Paulus juga, saudara, mengarahkan perhatian Timotius kepada sumber utama daripada hal yang telah dipelajari, yaitu Tuhan sendiri. Jadi, saudara, ingatlah mereka yang sudah mengabarkan itu bisa Tuhan sendiri, bisa Paulus, bisa dari nenek atau mamanya. Itu tidak menjadi masalah, saudara-saudara. Kita tidak bisa tahu dengan pasti, tetapi yang jelas, saudara, intinya adalah yang telah dipelajari Timotius adalah kitab suci. Dan itu menjadi nasihat yang penting sekali sebelum Paulus meninggalkan dunia kepada Timotius. Rajinlah kamu mempelajari kitab ini. Terus menjadi murid daripada firman. Rajin. Karena studinya sendiri tentang kitab suci, saudara, Paulus berkata begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia sendiri kasih teladan sama Timotius. Di dalam suratnya itu. Aku, lihatlah teladanku. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan, saudara. Aku telah melihara iman itu. Iman yang dianugerahkan aku pelihara sampai akhir. Di dalam anugerah Tuhan sendiri. Dengan kata lain, saudara, kitab suci itu menguatkan Paulus. Untuk menghidupi kehidupan Kristen dia. Meskipun banyak kesulitannya. Sama juga untuk kita. Pembelajaran kepada kitab suci tidak boleh digeser oleh keadaan kita apapun itu, saudara. Karena firman Tuhan itu tetap selamanya. Bumi boleh bergoncang. Bunga boleh layu. Saudara-saudara. Rumput boleh menjadi kering. Tapi firman Allah tetap selamanya. Itu sebab layak untuk dipelajari. Karena orang yang mempelajari firman tidak goyah hidupnya. Dia mampu berdiri teguh di dalam kebenaran melawan panah api itu. Dalam nasihatnya lalu kepada Timotius, barulah dia menuliskan ayat yang terkenal ini yang saudara semua sering mendengar di dalam 2 Timotius 3:16 ini. Sesudah dia menasihatkan itu semua, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, adakah hal lebih penting daripada ini di dalam hidup kita? Menerima ajaran dengan rendah hati dari Tuhan. Ketika kita dinyatakan kesalahannya, kita mau rendah hati. Kita merubah diri. Memperbaiki kelakuan kita. Dan kita terus dituntun, dididik di dalam kebenaran. 4 hal. Dan itu tidak lepas dari kitab suci.
Paulus meyakinkan Timotius bahwa sumber kitab suci adalah Allah sendiri. Yang pertama-tama, saudara. Jikalau kita tidak percaya ini diilhamkan Allah, maka tidak ada gunanya untuk kita, saudara. Maka kita pasti memilih buku-buku lain yang lebih menarik, yang ada gambarnya. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Sangat merayu kita, menggoda kita untuk bisa hidup seperti orang itu yang kita baca. No, saudara-saudara. Ini. Karena ini firman dari mulut Tuhan sendiri. Itu artinya yang diilhamkan Allah. Yang lebih tepat, saudara, diinspirasikan Allah. Theopneustos di dalam bahasa Yunaninya. Aslinya apa, saudara? Theopneustos. Allah sendiri nafas. Itu jadi tulisan ini. Kita mau hidup di dunia, saudara, kita mesti hidup napas. Dari mana, saudara? Itu sebabnya kita hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena kita bernafas. Saudara-saudara. Dari Allah sendiri. Kalau kita percaya sumber Alkitab ini dari nafas Allah sendiri, saudara-saudara. Maka kita akan menaklukkan diri di bawah otoritasnya. Inilah betul-betul buku satu-satunya yang bisa memimpin hidup saya. Saudara-saudara. Paulus ingin Timotius ngerti. Sumbernya Alkitab pertama. Saudara-saudara. Bukan caranya Alkitab diinspirasi. Itu sebab manusia kepintaran, saudara-saudara. Ada higher criticism, segala macam teori manusia keluar. Saudara-saudara, kepintaran semua. Paulus tidak pernah menuliskan caranya bagaimana. Percayalah kamu, Alkitab ini diinspirasikan oleh Allah. Segala tulisan ini dinafaskan oleh mulut Allah sendiri. Saudara, artinya apa? Kita percaya bahwa Alkitab ini tidak mengandung kesalahan. Kalau kita tidak percaya, saudara, kepada hal ini, maka kita punya pedang itu seperti patah pedangnya. Karena firman ini pedang yang tajam, saudara-saudara. Atau seperti pedang yang patah, pedang yang tumpul, kita pegang itu kemana-mana, saudara. Saya tidak percaya firman ini dari Allah. Saya tidak percaya ini banyak kesalahan. Oh iya, betul. Saudara, Sodom dan Gomora tidak bicara homoseks. Benar, saudara. Cilakalah kita. Saudara-saudara, semua yang difirmankan di sini itu dari mulut Allah. Nafasnya sendiri. Pedang begitu tajamnya. Kita harus berhati-hati, saudara, terhadap yang namanya pengetahuan modern yang mempertanyakan keabsahan kitab suci. Sudah jelas para nabi, rasul, demikianlah firman Tuhan. Selalu mereka menyatakan demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman kepadaku. Mereka bukan ngomong sendiri. Saudara, ini semua firman Tuhan yang ditulis di sini. Saudara-saudara, termasuk saudara-saudara di sini perkataan setan. Itu adalah firman yang Tuhan izinkan dituliskan di situ. Supaya kita mengerti strategi licik daripada setan. Semua yang tertulis di sini adalah dari mulut Allah sendiri. Otoritasnya dari Dia. Saudara-saudara. Jelas melalui nabi dan rasul. Demikian firman Tuhan. Tetapi panah api setan terus tidak berhenti menggoncangkan pikiran manusia, mencari-cari kesalahan di dalam kitab suci, saudara-saudara. Supaya jangan sampai kita masuk kitab suci ini ke dalam hati dan pikiran manusia. Saudara-saudara, lalu manusia menjadi percaya kepada Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Diganggu terus oleh setan. Berusaha sekuat tenaga supaya manusia jangan percaya Kristus. Terus fokus hidupnya digeser kepada yang lain. Ragu-ragu. Saudara, penemuan di dalam sains, filsafat semua tidak boleh menggeser dasar iman kita ini. Ingatlah, pengetahuan filsafat sehebat apapun saudara tidak pernah menyelamatkan saudara. Hanya Yesus Kristus menyelamatkan hidup saudara. Percayalah apa yang dikatakan firman Tuhan itu adalah nafas Allah sendiri. Pegang, baca, renungkan. Saudara-saudara, itu yang dikatakan Paulus. Semua tulisan dalam kitab suci itu dinafaskan oleh Allah sendiri bagimu. Bukan bagi nabi dan rasul saja, saudara. Bukan bagi orang Israel, Yahudi yang jadi Kristen. Bukan jadi Martin Luther, Calvin, bukan. Bagi kita yang pribadi. Karena apa, saudara? Firman Tuhan itu kekal selamanya. Tetap selamanya. Itu sebab berfungsi sama.
Kenapa orang mendengar satu khotbah saudara tetapi reaksi macam-macam? Itu karena firman Tuhan sama. Berkuasa, berkhasiat, berbicara kepada masing-masing orang sesuai kebutuhannya. Saudara-saudara. Dinafaskan oleh Allah sendiri. Itu sebab kitab suci bermanfaat mengajar doktrin, memberikan teguran, koreksi, dan instruksi di dalam kebenaran. Saudara, pertama kitab suci bertujuan mengajarkan doktrin yang sehat. Kita bukan tidak mau doktrin, saudara-saudara. Kita mau doktrin. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ karena doktrin harus menjadi cair. Saudara. Jadi doktrin itu adalah pengajaran yang diberikan supaya gereja boleh bertumbuh. Paulus sendiri yang berkata di dalam Efesus 4 itu, dialah yang memberikan beberapa untuk menjadi rasul, beberapa menjadi nabi, menjadi penginjil, beberapa menjadi gembala dan guru. Untuk apa saudara? Memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Untuk membangun tubuh Kristus. Cuma satu tujuannya. Kenapa khotbah setiap minggu? Kenapa PA terus? Memperlengkapi orang-orang kudus melakukan pekerjaan pelayanan. Itu berarti hidup saudara tidak pernah lepas dari pelayanan kepada Kristus. Baik di dalam keluarga, baik di dalam tempat pekerjaan. Sama. Pelayanan kepada Kristus. Mana mungkin Kristusnya ditaruh di akhir? Tidak mungkin saudara Kristus digeser oleh kesibukan kita. Untuk membangun tubuh Kristus. Alkitab juga bermanfaat memberi teguran dan koreksi. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Inilah saudara orang Kristen. Inilah yang dibutuhkan orang Kristen terus menerus. Tuhan yang mengoreksi kita saudara. Sekali lagi kita diberitahu di dalam firman itu. Segala tulisan itulah yang mengoreksi kita. Bukan kita yang mengoreksi Tuhan. Cilakanya orang sudah kepintaran, saudara belajar akademik. Dia pengen mengoreksi. Cari kesalahan, ini salah, itu salah. Tafsir aja. Saudara. Kritik kitab suci. Mereka sudah menempatkan diri di atas kitab suci dan berusaha memperbaiki. Jikalau Alkitab adalah firman Tuhan, maka kita tidak ada yang boleh sombong, saudara. Itu sebab Tuhan yang mengoreksi kita. Kita tidak pernah mungkin mengoreksi dia. Kita tidak berdiri di atas Tuhan. Tapi kita senantiasa berdiri di bawah dia. Taat dan rendah hati. Akhirnya Paulus menjelaskan tujuan utama mempelajari kitab suci. Yaitu supaya tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Dengan kata lain, saudara-saudara, Paulus memperingatkan Timotius, kalau dia tidak mau belajar kitab suci, maka hidupnya tidak akan lengkap. Dia akan kehilangan sumber kekuatan yang besar, pedang roh itu. Dan hal yang sama berlaku juga untuk kita, saudara. Pergunakanlah pedang roh itu. Pedang yang digunakan itu, saudara-saudara. Penulis Ibrani menuliskan di dalam 4:12. Hidup dan kuat. Waduh, luar biasa saudara. Saudara percaya tulisan ini hidup dan kuat. Berkuasa. Saudara-saudara. Hidup dan menghidupkan. Ini bukan tulisan yang mati. Saudara-saudara. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan tidak mati. Dia hidup, saudara-saudara. Dan melalui firman-Nya yang hidup itu dia menghidupkan kita. Memberikan kita kekuatan untuk terus berjuang, saudara-saudara. Itu sebabnya waktu kita baca, waktu kita berdoa, saudara. Kita harus baca, lalu kita berdoa. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, membaca Alkitab. Doa, andalkan kekuatan Tuhan. Pegang pena. Tandai bagian-bagian yang saudara tidak ngerti. Atau yang saudara tidak sukai. Tandai. Ayat-ayat inilah yang mendorong kita untuk hidup lebih suci. Ini memberikan kita satu jalan
yang lurus. Ayat-ayat itu terus berbicara. Itu adalah pikiran Kristus yang terus ditanamkan kepada pikiran kita. Aduh, saya sangat tidak enak ayat ini. Tandain. Saya tidak ngerti ayat ini. Rendahkan hati, tandai. Biarkan ayat-ayat itu berbicara kepada kita. Roh Kudus yang menolong kita mengingatkan apa yang sudah kita baca ini di waktu yang tepat. Tapi kalau sudah belajar masih tidak juga suka, saudara. Berarti bukan Tuhan yang salah. Tapi ada sesuatu yang salah dengan saya. Ada sesuatu yang perlu dirubah di dalam diri saya. Kita terus berjuang, saudara, menggunakan pedang daripada Roh. Tetapi sebelum menggunakan, kita harus membaca dan mengertinya. Firman Tuhan itu membawa kita kepada pertobatan demi pertobatan, saudara. Kita tidak bisa dibersihkan langsung dari semua pemikiran yang salah. Progressive sanctification itu. Itu satu proses yang panjang. Pembaharuan pikiran kita. Itu proses seumur hidup. Dirubahkan oleh pikiran Kristus. Sehingga pikiran kita yang kotor itu keluar dari pikiran kita. Kristus pikirannya masuk. Saudara-saudara, prosesnya panjang. Tetapi ada orang Kristen yang bertumbuhnya lebih cepat. Ada yang lebih pelan. Kenapa rahasianya bisa lebih cepat, saudara? Saya kasih tahu di sini. Kita bisa mempercepat proses pengudusan kita itu, saudara. Dengan justru kita berfokus kepada bagian-bagian kitab suci yang paling tidak kita sukai. Kita berdoa, kita rendah hati. Tuhan, inilah saya. Baca, inilah saya. Tuhan, tolong rubah saya. Anugerah-Mu memberi kekuatan. Nafas Allah bertujuan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Saudara-saudara, saya berikan 2 contoh untuk menutup daripada khotbah hari ini. 2 contoh kisah orang yang hebat, yang bertobat melalui kuasa firman Tuhan. Yang pertama Agustinus. Agustinus hidup dalam perjinahan, saudara. Singkatnya 1 hari, dia di dalam taman mendengar anak-anak bermain-main gitu, saudara. Tuhan bisa memakai segala cara untuk kita kembali itu. Anak-anak itu di taman tuh main-main sambil teriak-teriak begini, saudara, dalam bahasa Latin. Tolelege. Tolelege. Artinya apa, saudara? Ambil dan baca. Ambil dan baca. Lalu Agustinus itu dicalikan, saudara. Didorong oleh Roh Kudus. Ketika dia dengar suara anak-anak itu, saudara, matanya tertuju kepada teks firman Tuhan. Di dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14 begini. Inilah ayat yang mempertobatkan Agustinus. Dan dia dipakai Tuhan begitu besarnya, saudara. Sampai Katolik pun menerima. Dan semua Kristen menerima pikiran dia. Ini ayat firman Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Waduh. Ketika dia baca tulisan itu, dia tidak suka bagian itu. Tapi dia baca lagi. Renungkan lagi. Firman itu menusuk begitu dalamnya. Memisahkan pertimbangan hati dia. No, Tuhan. Saya ingin hidup di dalam perjinahan ini. No. Come back to me. Saudara-saudara, itu firman yang begitu berbicara kepada dia, membangunkan dia saat itu. Dia seperti ditusuk oleh pedang roh itu, hatinya. Dihidupkan oleh roh Tuhan. Dia menjadi sadar dosanya. Dan bertobat, saudara. Kemudian dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan dipakai Tuhan luar biasa, saudara, berkatnya. Termasuk kepada pemikir-pemikir yang terbesar di sepanjang sejarah. Agustinus. Hidup dalam pelacuran. Dirubah Tuhan. Begitu luar biasa, saudara. Bisa. Tuhan sanggup merubah kita. Firman.
Bukan suara anak-anak itu, saudara. Wah ya, mimpi, benar-benar mimpi ini. No, kembali kepada teks itu. Ambil dan baca apa, saudara? Teks firman Tuhan. Roma 13 ayat 13-14. Jangan hidup lagi di dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan hidup lagi dalam percabulan dan hawa nafsu. Tuhan menusuk hatinya dan dia bertobat. Bertahun-tahun kemudian, saudara, firman Tuhan mempertobatkan satu orang yang besar juga. Saya sudah ceritakan di sini. Dialah yang menyalakan api reformasi itu. Dialah Martin Luther. Sama, saudara. Martin Luther dibangunkan oleh firman dengan cara yang sama. Khasiatnya luar biasa, saudara. Kita tuh harus berdoa seperti Pak Mazmur tuh gini, saudara. Kalau masih baca firman itu, Tuhan bukalah mata saya. Untuk saya bisa melihat keajaiban daripada firman-Mu ini. Supaya tulisan-Mu ini bukan tulisan mati. Saudara-saudara, tapi menjadi tulisan yang hidup, yang menghidupkan kita. Martin Luther, saudara, saat itu dia dikunci di dalam kegelapan oleh setan. Pikirannya dibutakan, saudara. Dia menjadi biarawan, tapi hidupnya tidak bahagia. Dia coba menyelamatkan dirinya, saudara, dengan perbuatan baik dia. Wah, saya saleh, saya bisa, saya mau puasa, saudara. Itu berminggu-minggu puasa sampai kurus badannya, saudara. Dia doa terus, tapi motivasinya salah. Saudara, untuk menumpuk jasa dia di hadapan Tuhan. Tapi tetap hati dia, kenapa saya sudah puasa, saya sudah berhidup saleh, saudara, tapi tetap hati saya tidak bisa damai. Di dalam kegelapan itulah matanya dibukakan, saudara-saudara. Matanya itu dibutakan oleh ilah zaman. Tetapi justru di saat yang paling gelap itu, saudara, Tuhan menggugahkan hati dia. Dia membaca tafsiran Agustinus. Orang yang sudah Tuhan pakai sebelumnya, saudara. Yaitu di Roma 1 ayat 17. Orang benar hidup oleh iman. Satu kalimat loh, saudara. Di dalam firman Tuhan. Bayangkan. Bisa menyulut api reformasi. Dan dampaknya bagi kita, saudara. Ilmu pengetahuan, kemajuan di dalam teknologi semuanya. Karena reformasi. Bayangkan. Karena di dalam kegelapan itu firman mencahayakan kebenaran Injil itu, saudara. Bahwa kebenaran Kristus diberikan oleh iman saja. Bukan perbuatan kamu. Itu firman Tuhan begitu dibaca itu membebaskan dia, saudara. Membuka mata rohaninya. Bahwa orang benar hidup oleh iman. Luther dibangunkan oleh Tuhan. Lalu dia menyulutkan api reformasi itu. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberi kita pertolongan. Biarlah iman kita tidak menyerah. Tapi iman kita tetap bernyanyi di malam yang gelap. Bahkan di saat paling sulit. Dan Tuhan belum juga datang untuk menolong. Ingat selalu. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Biarlah imanku tetap teguh di dalam Kristus yang senantiasa menyertaiku. Panah api setan boleh terus menyerang, tapi aku tidak takut. Karena Tuhan menyertaiku. Yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Aku yang hidup mencintai firman. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.